Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang masalah gejala atau gangguan psikosomatik yang terkait dengan masalah lambung yang paling sering dialami oleh pasien-pasien, yaitu dispepsia fungsional dan irritable bowel syndrome. Kalau kita melihat di dalam praktek sehari-hari, memang gejala-gejala lambung ini cukup sering ya membuat orang datang berobat ke dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis penyakit dalam. Biasanya mereka mengeluh kembung, perih, mual, seperti ingin muntah, ya, susah buang air atau bahkan mencret. Hal-hal ini yang biasanya membuat orang tuh datang berobat ke dokter ataupun dalam hal ini dokter umum maupun dokter penyakit dalam. Namun ada beberapa kasus gangguan lambung yang cukup sulit sembuh, cukup susah sembuh lah kalau kita bicara ya. Dimana gejala-gejalanya itu biasanya berkaitan dengan keadaan proses di pikiran dan perasaannya orang tersebut, namun berdampak ke gangguan lambungnya. Nah, di dalam ilmu kedokteran ada istilah gejala-gejala fungsional. Ya, walaupun pada dasarnya dispepsia fungsional atau lambung fungsional tadi itu sebenarnya dikaitkan karena pola makan dan juga cara kerja dari lambungnya sendiri. Namun belakangan dalam pendekatan kedokteran psikosomatik itu dikaitkan dengan problematika bahwa betapa kondisi yang berkaitan dengan lambung ini seringkali dikaitkan dengan permasalahan di otaknya, yaitu kecemasan dalam hal ini. Nah, bagaimana kita bisa membuat perbedaan kalau misalnya ini adalah masalah dispepsia fungsional atau misalnya yang tadi dikaitkan dengan irritable bowel syndrome? Kebanyakan memang harus menjalani suatu pemeriksaan yang menyeluruh dulu dari dokter umum maupun dokter penyakit dalam. Kemudian kalau memang merupakan suatu indikasi, maka dilakukanlah yang dinamakan endoskopi atau gastroskopi ya. Gastroskopi itu bisa meliputi endoskopi dari atas ataupun dari bawah atau kolonoskopi namanya. Jadi ketika orang mengalami keluhan-keluhan yang biasanya berkaitan dengan kembung, sakit, nyeri, mau muntah, rasanya nggak enak, sendawa terus, buang-buang air, ataupun perasaan-perasaan nggak nyaman di lambung, maka keadaan itu harus diobservasi dulu. Biasanya diberikan obat selama 1-2 minggu. Kalau tidak ada perubahan, apakah ini ada indikasi untuk melakukan endoskopi, maka dilakukanlah endoskopi. Kalau ternyata endoskopinya baik ataupun sebenarnya tidak terlalu bermakna, sedangkan gejala-gejalanya cukup bermakna, maka ada beberapa orang mengkaitkannya dengan masalah dispepsia fungsional. Penggunaan obat untuk dispepsia fungsional tetap kondisinya simptomatik. Jadi artinya biasanya diberikan apakah PPI atau obat pelapis lambung atau untuk membuat peristaltiknya menjadi lebih baik ya, seperti kayak golongan prokinetik gitu ya. Obat-obat seperti itu biasanya diberikan oleh dokter penyakit dalam atau dokter lambungnya. Nah, di mana sebenarnya peran psikiatri dalam hal ini di bidang psikosomatik untuk mengatasi masalah tersebut adalah kalau misalnya kondisi ini dengan penggunaan obat empiris yang diberikan oleh dokter-dokter penyakit dalam maupun dokter umum itu tidak mencapai perbaikan. Nah, kita tahu bahwa dalam beberapa penelitian terakhir penggunaan antidepresan dosis kecil dan juga ada beberapa obat yang menghambat asam lambung dari sisi otak itu bisa membantu proses penyembuhan pada orang-orang yang mengalami dispepsia fungsional menjadi lebih baik. Jadi kalau di dalam praktek sehari-hari ketemu pasien yang udah lama banget sakit lambung gak membaik, kemudian semuanya bilang bagus, gak ada masalah, tapi dia tetap merasakan gak enak rasanya, dia bisa dikatakan mengalami dispepsia fungsional. Kalau sudah pendekatan makannya teratur, pola makannya baik, sudah melakukan cara makannya juga bagus ya, semuanya udah oke, ternyata masih begitu juga, mungkin kita perlu pikirkan adanya keterlibatan sistem saraf pusat ataupun sistem saraf serotonin di lambung yang membuat orang itu mengalami gejala-gejala dispepsia fungsional.
pada dasarnya banyak juga orang yang mengalami gangguan kecemasan juga mengalami hal yang sama. Nah, untuk itulah maka dikaitkan dengan penggunaan obat-obat antidepresan atau obat-obat yang mengurangi kecemasan bisa membantu orang ini mengalami perbaikan di dalam kehidupannya, terutama juga terkait dengan dispepsia fungsionalnya. Sama sebenarnya dengan irritable bowel syndrome, di mana keluhannya banyak kembung ataupun buang air lebih sering, padahal tidak sedang dalam kondisi diare. Jadi memang udah kebiasaannya kalau sehari itu bisa 4-5 kali buang air dengan konsistensi cair, tapi sebenarnya nggak sakit-sakit perut banget gitu, cuma rasanya lebih enak kalau dibuang airin, rasanya lebih nyaman. Nah, kondisi irritable bowel syndrome tentu harus dikaitkan juga dengan pemeriksaan kolonoskopi yang biasanya dilihat apakah memang ada masalah terkait dengan irritable bowel disease. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kalau irritable bowel disease tentunya harus datang ke dokter penyakit dalam, khususnya di bidang gastro ya. Kalau misalnya IBS itu bisa, kalau dia dasar latar belakangnya kecemasan, maka kita bisa bantu dengan pengobatan dari sisi psikiatri, psikosomatik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga dan tetap semangat menghadapi kehidupan ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.